Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Ingrid Luman Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan LKM 8 pengantar kewirausahaan. Langsung saja, soal yang pertama, buatlah bisnis plan bila Anda tempatnya sudah ada di Pasar Banyuasin Singaraja. Bisnis apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan. Jelaskan bisnis plan dengan model kanvas. Nah, di sini saya membuat model bisnis kanvas kue lampet, di mana key partners-nya yaitu yang pertama petani pisang, kemudian Dinas Perdagangan di Kabupaten Buleleng, yang ketiga konsultan bisnis. Key activities-nya yang pertama, kue lampet yang belum ditemukan di sekitar pasar. Kemudian kemasan yang menarik, kemudian promosi melalui online dan offline, kemudian pameran di setiap event nasional, dan yang kelima pelayanan yang ramah tamah. Untuk value proposition-nya, yang pertama kue lampet dengan rasa yang khas dan belum terdapat di penjual kue lainnya. Kemudian harga terjangkau, kemudian ready stock. Nah, kemudian untuk customer relationship-nya, yang pertama pemberian diskon atas pembelian 5 buah. Kemudian memberikan bonus cemilan dengan bahan dasar tepung yang sejenis dengan lampet. Kemudian diadakan undian berhadiah setiap bulannya. Dan terakhir, memberikan layanan purna jual. Nah, untuk customer segment-nya, yang pertama mahasiswa, pelajar, orang tua, anak-anak, reseller di cabang lain, kemudian restoran dan kafe. Untuk key resources-nya, yang pertama lahan tani pisang, yang kedua alat pengolahan standar makanan, yang ketiga SDM yang terampil, dan yang keempat bahan baku yang berkualitas. Kemudian untuk channels-nya, yang pertama promosi lewat online yaitu website, WA, Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Kemudian yang kedua, pengiriman barang diantar langsung. Untuk cost structure-nya, yang pertama bahan baku kue lampet, yang kedua biaya pegawai, yang ketiga biaya penyusutan bangunan, kemudian biaya penyusutan alat, kemudian biaya listrik dan pam, bahan bakar atau gas, kemudian biaya kemasan. Untuk revenue streams-nya yaitu membuka cabang atau waralaba. Kemudian untuk soal yang kedua, ceritakan juga success story sesuai dengan bisnis yang Anda sarankan. Di sini saya mengambil success story dari Syarifah Kemala, pengusaha kue, di mana Kemala atau yang sering akrab disapa Mala ini adalah istri Fot Assegaf, seorang lurah di Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Ibu dari 2 anak ini baru mulai menekuni usahanya sejak pertengahan tahun 2016 silam. Saat ini tidaklah asing jika wanita memiliki hobi memasak atau merambah bisnis kuliner. Seperti pengalaman Syarifah Kemala, sosok ibu rumah tangga tidak menutupi peluangnya untuk bisa sukses menjadi seorang pengusaha kue. Jika selama ini bisnis kue rumahan lebih kental dianggap sebagai jenis usaha sampingan dengan hasil sekedar cukup menambah keuangan keluarga, namun Kemala, wanita berusia 27 tahun ini bisa mencapai omset sampai 12-15 juta rupiah setiap bulan dan juga bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Hebatnya, wanita muda ini mengaku tidak memiliki hobi memasak ataupun pintar masak layaknya pengusaha kue lainnya. Saya bukan orang yang hobi memasak ataupun dikatakan bisa memasak. Tetapi sejak anak pertama mulai makan bubur di usia 6 bulan, saya jadi hobi melihat-lihat resep makanan bayi yang sehat di buku-buku dan media sosial, katanya. Meskipun ibu muda ini mengaku tidak bisa memasak, ia memiliki hobi memotret makanan. Dari situ malah mulai mencoba-coba memproduksi kue dan makanan khusus bagi balita dengan mengambil resep dari buku-buku yang sering dia baca. Ia pun mulai mencoba memasak berbagai makanan dan kue dan diunggah ke media sosial sekaligus catatan resepnya. Bukan hal yang mudah bagi saya yang tidak memiliki kemampuan memasak untuk memulainya. Bahkan suami sempat ragu dengan apa yang saya katakan. Sering makanan yang dibuat terbuang lantaran gagal seperti hangus, tidak jadi dan rasanya tidak enak. Jelasnya dalam wawancara. Namun ia terus tekun melakukan hobi baru itu dan ketika sudah mulai merasa bisa, malah memanfaatkan media sosial untuk memamerkan hasil masakannya, lengkap dengan resep dan cara membuatnya. Dari situ, satu persatu temannya tertarik akan kue-kue buatannya dan mulailah menerima pesanan.
Melihat permintaan pasar yang semakin bagus, istri lurah ini pun terdorong untuk memperluas lini usaha di bidang produksi kue dengan memperkenalkan brand Nijam yang diambil dari nama buah hatinya. Ia pun mengusul label dapur Mama Nijam sebagai nama usahanya. Sekarang ini malah tidak hanya fokus membuat kue basah saja, tetapi ia juga menerima pesanan makanan sehat bagi balita. Kue kering untuk lebaran, brownies untuk ulang tahun, dan sebagainya. Beragam jenis kue pun mulai diproduksi Mala untuk memenuhi permintaan konsumen seperti sebut saja pizza mini, donat paha ayam, pastry roll cake, bolu kukus, pancake, serta kue tradisional Melayu yang diproduksi sendiri di kediamannya yang terletak di Sabta Taruna Gang Bunga Tanjung, Balakayang, Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Meskipun omsetnya masih berkisar 15 juta setiap bulan, ia mengaku sudah sangat senang sebab bisa membantu perekonomian keluarga, apalagi modal awalnya hanya dari coba-coba senilai Rp100.000. Untuk mengembangkan usahanya, ia berkeinginan membuka toko sendiri sehingga bisa lebih banyak membuka peluang kerja bagi pelajar-pelajar jurusan Tata Boga, sekolah kejuruan menengah setempat. Selain itu, orang-orang nantinya dapat dengan mudah membeli langsung di toko kue miliknya. Ia juga melihat potensi Kabupaten Siak sebagai daerah tujuan wisata. Dengan begitu, setiap pengunjung yang datang tidak akan kesulitan lagi menemukan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Saat ini tidaklah asing jika wanita memiliki hobi memasak atau merambah bisnis kuliner. Seperti pengalaman Syarifah kemarin, karena tugas utama sebagai ibu rumah tangga tidak menutup peluangnya untuk bisa sukses menjadi seorang pengusaha kue. Jika selama ini bisnis kue rumahan lebih kental dianggap sebagai jenis usaha sampingan, dengan hasil sekedar cukup menambah keuangan keluarga, namun Kemala, wanita berusia 27 tahun ini bisa mencapai omset 12-15 juta setiap bulan dan juga bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Baik, sekian pembahasan saya untuk LKM 8. Apabila ada kesalahan jawaban ataupun kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.